Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ahmad Daniel dengan NIM T 2018-1255. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode tilawah menggunakan metode Iqra. Sebelum saya melanjutkan pembelajaran dengan metode Iqra, saya akan menjelaskan sedikit apa itu sih metode Iqra itu. Disimak baik ya. Oke. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode Iqra. Metode Iqra itu adalah cara cepat belajar membaca Al-Quran. Adapun dari pengertian yang lain, yakni metode Iqra itu adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan Iqra itu terdiri dari 6 jilid yang dimulai dari huruf hijaiyah yang sederhana sampai tahap huruf hijaiyah yang sudah bersambung. Tujuan dari metode Iqra itu adalah untuk menyiapkan anak didik menjadi generasi Qurani. Nah, itu adalah sedikit penjelasan dari bagaimana pengertian metode Iqra itu sendiri. Langsung saja saya akan menjelaskan pada tahap jilid-jilidnya. Yang pertama pada jilid pertama atau pada Iqra jilid 1. Pada jilid 1 ini peserta didik diajarkan untuk mengenal huruf hijaiyah, bagaimana bentuk huruf hijaiyah tersebut. Contoh, pada dalam PPT saya ini sudah dipaparkan suatu gambaran Iqra pada jilid 1. Yang pertama, pada gambar Iqra jilid 1, yakni kita harus menjelaskan kepada peserta didik bahwa itu adalah huruf A. A sama dengan A. Kemudian A, Ba. Nah, pada saat itu peserta didik itu harus mengikuti bagaimana apa yang kita ucapkan. A, Ba. Kemudian biar diikutin sama si peserta didik. Kemudian yang selanjutnya biar peserta didik yang membacanya, akan tetapi kemudian kita itu hanya menyimak. Ketika dia salah, kita mengingatkan. Yang selanjutnya pada Iqra jilid 2, di situ diajarkan bagaimana peserta didik itu sendiri bisa membaca dan menulis huruf hijaiyah yang sudah bersambung. Jadi kita sebagai guru, kita akan menjelaskan bagaimana huruf hijaiyah yang bersambung, dan kemudian kita juga bisa mendidik peserta didik bagaimana peserta didik itu bisa menulis huruf hijaiyah yang bersambung tersebut. Dalam PPT saya kali ini saya sudah memaparkan isi dari Iqra 2. Jadi metodenya hampir sama dengan Iqra pertama. Guru itu menjelaskan terlebih dahulu, guru itu membaca terlebih dahulu, mencontohkan, kemudian peserta didik tersebut mengikutinya setelah guru tersebut membacanya. Contoh seperti ini. Lama wama naha walamaka fajazaha dharabata fahafadha jam'ana saqalaha walamaqo fa'afala, dan seterusnya. Kemudian peserta didik tersebut mengulanginya dari depan, membacanya dari awal sampai akhir, begitu seterusnya. Begitupun dengan Iqra jilid 3. Kemudian pada Iqra jilid 4, di situ peserta didik diajarkan bagaimana
peserta didik itu mengenal harokat-harokat selain fathah, selain kasroh, dan selain dhamma. Contohnya seperti harokat-harokat tanwin, seperti an, in, un, seperti itu. Baik, pada PPT saya ini saya sudah memaparkan isi dari Iqra 4. Langsung saja saya akan mencontohkannya. Ban. Ketika ada huruf hijaiyah yang terdapat tanwin, maka dibacanya itu seperti ada huruf N di belakangnya, jadi ban. Kemudian ketika ada fathah itu tidak dibaca panjang, melainkan dibaca pendek ketika itu ada tanwin, seperti ini: ban, baban, tatan, sasan, jajan, zadan, dan seterusnya sampai ke Iqra 5 dan Iqra 6 seperti itu. Begitupun di Iqra ke-6 itu peserta didik itu sudah mulai bisa membaca potongan-potongan dari ayat Al-Quran tersebut. Baik, mungkin cuma itu penjelasan metode Iqra dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.